ku terima lewat karya salibnya, tak terikat dari dosa, kuasa gelap dikalahkan. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, heran, heran. Lebih dari yang ku pikir, lewati ekspektasi, dia yang mau gantikanku, pengorbanannya bagiku. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, tak dapat terselami apa yang dia lewati supaya ku hidup luput dari maut. Ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran. Begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa sebab Allah kita luar biasa. Dia Bapa yang setia dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, kita sudah ada di pertengahan tahun 2021 ya. Apapun itu yang kita alami, satu hal yang Tuhan minta, tetaplah bersyukur. Karena percayalah ketika kita mengucap syukur, maka ada mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam
hidup kita. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita mau memuji Tuhan, masuk hadirat Tuhan, dan kita mau diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur karena memiliki Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Syukur bagimu Tuhan, sebab setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan ada selalu beserta dengan kami. Engkau Allah kekuatan kami. Pagi hari ini Bapa, setiap umat-Mu Tuhan siap untuk memuji dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya hidup kami Tuhan dan seluruh penyembahan kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang sejati dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak bersama bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala syukur, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
tempat seindah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, segala beban kami dilepaskan. Hanya Engkau Tuhan yang mampu memberi kami kelegaan. Jesus. Jesus, lovely is your dwelling place. How my soul yearns to see your face, oh Lord. My soul find rest in your warm embrace, and hear my heart is satisfied in you. Your presence is all that I want. Your God is where I belong, and my heart crying out to you, longing to be where you are. Your love is the strength in my life. Your spirit brings life to my soul. All I want is to know you more, for nothing's more lovely than you. Jesus, lovely is your dwelling place, and here my heart is satisfied in you. Mari buka hati kita jemaat Tuhan. Mari kita rasakan hadirat-Nya menjamah setiap kita pagi hari ini. Katakan dengan segenap hatimu, Jesus, lovely is your dwelling place. How my soul yearns to see your face, oh Lord. My soul find rest in your warm embrace, and here my heart is satisfied in you. Bersama-sama katakan, your presence is all that I want. Your presence is all that I want. Your God is where I belong, and my heart crying out to you, longing to be where you are. Jesus, your love is the strength of my life. Your spirit brings life to my soul. All I want is to know you more, for nothing's more lovely than you. Bersama-sama katakan, your presence is all that I want.
worship you, Lord. Jesus, hati kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you, Jesus. Kami sembah, penuhi kami, penuhi umat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami, dimanapun umat-Mu Tuhan, Engkau jamah. Hadirat-Mu Tuhan yang memuaskan, yang menguatkan, puaskan setiap kami Tuhan, setiap hati yang rindu haus akan Engkau, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, we worship you Lord, we worship you Jesus. Your presence is all that I want, Jesus. Cintamu kekuatan kami, cintamu kekuatan kami. Haleluya, haleluya, kami memuja-Mu, kami bersyukur, kami Thank you Lord, thank you. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian? Senang untuk kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah kita secara online ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama tetap hadir di tengah-tengah kita, di dalam rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini, karena Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan bahwa setiap rintangan, hambatan yang kami alami pada masa-masa pandemi ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami dalam keadaan ini. Karena itu kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang boleh berkuasa atas segala sesuatunya. Engkau juga yang tahu kekuatan kami, dan ketika kami mengalami pencobaan, mengalami masalah, Engkau Tuhan yang membawa kami kepada jalan keluar. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Bahkan Engkau yang membaringkan kami di air yang tenang, di padang yang berumput hijau. Karena itu biarlah hari ini kami boleh menikmati firman-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Engkau memberikan bagi kami semua kelegaan. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita untuk mendeklarasikan kabar baik yang kita miliki. Mari kalau saudara membawa Alkitab atau e-Bible saudara di handphone saudara, mari sama-sama kita deklarasikan kabar baik.
Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Amen. Hari ini kita masih tetap dalam tema besar bounce back. Tetapi bagian yang kita akan lihat pada saat ini adalah tentang get over. Mari sama-sama katakan get over. Yaitu tangani. Ya. Apa yang harus kita tangani? Banyak hal perlu kita tangani dalam hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudaraku, 1 Petrus pasal yang keempat ini dimulai dengan kata jadi, saudaraku. Itu merupakan satu peralihan, satu yang bersifat teknis, saudaraku. Dari apa? Dari sebuah konsep, dari sebuah pemaparan yang ada sebelumnya. Di bagian-bagian terakhir pasal yang ketiga itu bicara tentang manfaat kematian Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa, yang membenarkan kita, yang mendamaikan kita atau membawa kita kepada Tuhan, dan kemudian tentang pemberitaan Injil dan kebangkitannya, memberikan hidup yang baru dengan hati nurani yang bersih, saudaraku. Saudara, Kristus sendiri digambarkan bahwa dia mengalami penderitaan badani, bahkan sesuatu yang luar biasa yang sangat jarang orang sanggup atau mengalami penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa, dan prinsip itu bahwa, saudaraku, kita memang harus menghadapi kekeringan, menghadapi musim-musim yang tidak menyenangkan,
menghadapi sesuatu yang mungkin membuat kita menderita. Ada seorang yang sedang mengunjungi kebun jeruk, ya, di mana pada waktu itu pompa irigasi dari kebun jeruk tersebut lagi rusak dan seorang mengajak dia untuk melihat kebun jeruknya, dan ternyata saudaraku, mereka melihat bahwa kebun jeruk yang lain itu sudah pada mati, tetapi kebun jeruknya dia itu masih tetap hidup dengan baik. Apa yang terjadi saudaraku? Yang punya kebun itu berkata bahwa ini kebun saya ini, saya biasakan mereka untuk air yang sedikit, sehingga dari semua kebun yang ada di sekitar ini, bahwa pohon-pohon yang saya tanami inilah yang mempunyai akar yang paling dalam. Karena keterbatasan air yang saya distribusikan, maka tanaman-tanaman itu, jeruk-jeruk itu menembus lebih dalam ke bawah tanah untuk mencari sumber air. Luar biasa saudaraku, bahwa situasi yang tidak menyenangkan bagi tanaman membuat dia berusaha untuk mencari air, mencari yang lebih lembab, makin ke dalam bumi, makin ke dalam. Dan itu membuat ketika tanaman yang lain sudah pada layu, tanamannya masih tetap segar. Ini sebuah gambaran tentang kehidupan, bahwa orang-orang yang mengalami masalah dalam kehidupan ini, yang mengalami tantangan, bahkan itu sesuatu yang tidak enak, memberikan satu hasil, satu manfaat yang luar biasa ternyata. Karena itu jangan kita terlalu a priori, terlalu merasa bahwa kita ini sedang terkutuk, bahwa kita ini orang-orang yang sial ketika kita mengalami masalah demi masalah. Karena di balik itu semua kita percaya bahwa Tuhan kita bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu yang perlu kita lakukan, ada 3 hal saudaraku yang perlu kita manage. Yang pertama, kita harus memanage pikiran kita. Kita harus memanage bagaimana cara kita berpikir. Memanage set mentalitas kita, paradigma kita harus diset sedemikian juga untuk lebih baik. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita perlu memiliki pikiran yang benar, bahwa kalau Kristus sendiri dia mengalami penderitaan badani, bahwa kita tidak tertutup kemungkinan untuk mengalami hal yang sama. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, saudaraku. Orang-orang yang berjuang dalam kehidupan ini mungkin bekerja dari pagi hingga malam, saudaraku, untuk sekedar hanya untuk bertahan hidup, mengalami kelelahan, kecapean, penderitaan. Tidak sempat berpikir untuk berbuat jahat, tidak sempat untuk berpikir untuk selingkuh, saudaraku. Ya, selingkuh itu adalah bagian dari orang-orang yang punya banyak waktu, yang punya banyak resource. Tapi bagi orang yang pas-pasan, orang yang sedang menderita, nggak akan kepikir, saudaraku. Apalagi kalau sedang sakit, saudaraku, nggak kepikir untuk hal tersebut. Dan itu katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Itu apa yang dicantumkan dalam Roma pasal 8 ayat 6. Dan ayat 7, sebab keinginan daging ialah perseteruan terhadap Allah,
karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, yang dimaksudkan di sini dalam ayat 16 ialah bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena itu keduanya bertentangan sehingga setiap kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, bahwa kita seringkali setiap kali kita justru melakukan apa yang tidak, karena ya begitu adanya. Kita seperti diperhadapkan seperti dua sisi mata uang, saudaraku. Ke kita yang satu itu ada roh, yang sebelah lagi itu adalah daging. Ketika kita hidup di dalam roh, maka kita tidak menuruti. Tapi ketika kita hidup di dalam daging, kita tidak akan menuruti kehendak roh. Itu bukan sesuatu yang bisa dikompromis. Itu sesuatu yang harus dipilih. Nah, ketika kita salah memfokuskan pikiran kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang salah, saudaraku. Ketika saudara salah fokus berkendaraan, saudaraku, kadang-kadang kita lagi ke satu tempat tapi lagi tidak fokus, maka kemudian terlewat, saudaraku, simpangnya. Sesudah itu baru sadar, ini kok sudah sampai di sini. Karena nggak fokus, lagi memikirkan sesuatu yang lain. Kita nggak fokus. Kita cenderung untuk melakukan kesalahan kalau kita tidak fokus. Seorang dokter yang bernama Russell Poldrack, saudaraku, menyatakan begini, bahwa keinginan-keinginan daging atau kebiasaan buruk yang memberikan kenikmatan akan sulit dilepaskan karena adanya dopamin, yaitu senyawa kimia yang di otak yang berperan memberikan stimulus ke seluruh tubuh, saudaraku, untuk hal-hal yang nikmat, yang menyenangkan, membuat kita ketagihan. Karena apa? Ada dopamin ini di mana dia memberikan rangsangan, stimulus untuk kita tetap melakukan hal itu. Itulah makanya seperti orang merokok itu susah untuk berhenti merokok. Karena adanya senyawa kimia di otak tersebut yang justru mensugesti orang untuk tetap merokok. Jadi seakan-akan, saudaraku sekalian, di dalam otak itu ada satu bagian dari otak kita yang bertentangan dengan keinginan kita. Di satu sisi kita ingin untuk melakukannya, ingin untuk berhenti merokok, tetapi ada bagian di otak kita yang merangsang untuk merokok. Ya. Kalau tidak merokok nggak enak, kalau nggak merokok lidahnya pahit barangkali, dan lain sebagainya. Itulah membuat orang kecanduan sedemikian rupa. Dan saudaraku, mari diingatkan pada kita bahwa kita harus get over, harus menanganinya. Tangani, kelola pikiranmu. Jangan biarkan pikiran-pikiran jahat masuk dalam pikiran-pikiran kita. Jangan biarkan hal-hal negatif menguasai pikiran kita. Karena dalam keadaan positif pun, dalam keadaan semua baik-baik, ketika pikiran negatif masuk, maka dia akan mengarahkan kepada yang negatif. Apalagi kalau dalam keadaan lagi negatif, lagi semuanya tidak sedang oke, semua lagi bermasalah, masuk pikiran yang negatif, maka makin parah negatifnya. Jadi double negatifnya, saudaraku. Penderitaannya jadi double, saudaraku. Kalau orang yang sedang sakit, dengan kondisi mental yang sakit, sakitnya makin parah, saudaraku. Orang makin mengamuk-mengamuk, meraung-raung, sakitnya akan makin tambah terasa berat. Tetapi
orang yang lagi sakit, dia positif, dia berdoa, maka diberikan iman, diberikan kekuatan. Saudaraku, seorang yang bernama Jenny Craig ini adalah sebuah perusahaan, ya, pendiri perusahaan yang mengelola tentang bagaimana menangani berat badan, nutrisi dan lain sebagainya untuk kesehatan. Nah, dia membuat statement begini, bahwa a change in bad habits leads to a change in life. Bahwa sebuah perubahan dari kebiasaan buruk akan merubah sebuah kehidupan. Kalau satu yang buruk bisa kita tangani, kita handling, maka itu akan merubah kehidupan kita. Karena itu mari mulai dari apa yang buruk, yang kecil-kecil, yang sering kita lakukan, tangani hal itu. Jangan biarkan itu ada tetap di dalam kehidupanmu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa kita perlu untuk manage your time. Kita perlu mengelola waktu kita. 1 Petrus 4 ayat 2 katakan tadi bahwa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Fakta yang menarik dari www.review24.com, saudaraku, menyatakan begini, bahwa rata-rata orang dewasa di Amerika menghabiskan 38 menit per hari di Facebook. Orang berusia 16 sampai 24 tahun menghabiskan sekitar 3 jam sehari di media sosial. Pengguna internet menghabiskan rata-rata 2 jam 22 menit per hari di jaringan sosial di tahun 2019. Di tahun 2021 diperkirakan lebih dari 3 miliar orang menggunakan media sosial. Proyeksi penggunaan media sosial memperkirakan rata-rata orang dewasa akan menghabiskan 6 tahun 8 bulan hidupnya di media sosial. Dan saat ini Facebook memiliki 1,4 miliar pengguna aktif setiap hari. Saudaraku, ini baru dalam hal menghabiskan waktu untuk media sosial, saudaraku. Belum lagi, saudaraku, ketika kita tidurnya, saudaraku. Kalau saudara tidur 8 jam sehari, berarti itu 1/4 hari saudara itu tidur. Bayangkan kalau saudara berusia 60 tahun, saudara itu sudah tidur 20 tahun. Ditambah lagi bahwa ketika bayi kita tidur lebih banyak lagi, bisa sampai 13 jam, ya. Bahkan masih baru-baru lahir itu bisa sampai 16 jam, saudaraku. 19 jam makan, ya, dihabiskan untuk tidur. Bayangkan, saudaraku, kita telah menghabiskan waktu untuk tidur sedemikian banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, William Penn membuat satu pernyataan yang begini, waktu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, tetapi juga yang sangat kita boroskan, saudaraku. Ini sangat kontradiktif, saudaraku. Kalau orang ditanya siapa yang mau berumur panjang, diberikan waktu lebih panjang, semua orang ingin, saudaraku. Ya, STA sampai membuat puisi bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, orang pingin lebih panjang, tetapi di sisi lain bahwa orang juga memboroskan waktu sedemikian rupa. Ya. Orang memboroskan waktu untuk bengong-bengong mungkin berapa menit satu hari. Kalau di jumlah, saudaraku, dalam setahun udah berapa jam, saudaraku, hanya untuk bengong. Mungkin berapa hari, saudaraku, kita habiskan untuk bengong, saudaraku. Ya, tidak jelas apa yang dikerjakan, ya. Nah, kita memboroskan waktu sedemikian rupa, padahal, saudaraku, kita perlu
melihat waktu itu sebagai sesuatu yang pertama, saudaraku. Dari kata time itu, kata pertama adalah treasure it. Jadi kita perlu untuk menghargai waktu itu. Yang kemudian I-nya itu invest it well, saudaraku. Bahwa kita perlu untuk menggunakan dengan baik waktu yang kita miliki. Yang M-nya adalah manage it. Kita perlu mengelola waktu itu. Dan yang terakhir E-nya itu adalah enjoy it. Bahwa kita perlu menikmati waktu-waktu kita. Jangan waktu kerja terus tidak ada waktu untuk istirahat. Tidak ada waktu bersantut. Semua harus ada waktunya. Di pengkhotbah menyatakan ada waktu untuk bersama, ada waktu untuk sendiri, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Semua ada waktunya, saudaraku. Mari kita kelola sebaik mungkin waktu yang kita miliki saat ini. Dan yang ketiga adalah untuk manage your decision, bahwa kita perlu untuk mengelola keputusan kita. Alasannya di pasal 4 ayat 3 dan 4 kita Petrus tadi menyatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Keputusan kita adalah keputusan yang menyelaraskan, mengikuti kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita ingin diterima, kita ingin untuk at home, kita ingin dihargai, kita ingin supaya kita tidak bermasalah, ya. Kita ingin supaya kita mengalir bersama-sama dengan dunia ini. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, saudaraku. Keinginan ini adalah sesuatu yang bekerja sepanjang waktu, saudaraku. Tidak ada kata cukup untuk keinginan itu. Dari keinginan yang pertama masuk ke yang kedua. Keinginan kedua, ketiga. Sampai-sampai, saudaraku, Abraham Maslow membuat bahwa kebutuhan orang itu bertingkat. Ya. Keinginan itu tiada batasnya, saudaraku. Bukan hanya physically, bukan hanya sosial, ya, banyak sekali, ya. Saudaraku, bahwa orang mabuk, ya, mabuk itu, saudaraku, itu overdosis, saudaraku, ya, sampai tidak terkontrol, mabuk oleh berbagai macam hal di dunia. Orang sering berpikir hanya mabuk oleh minuman keras, tapi banyak mabuk. Ada orang mabuk asmara, ada orang mabuk ketenaran, ada orang mabuk berbagai macam hal. Dan kemudian postapora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala. Saudaraku, yang selalu kita lihat, ya, banyak di Facebook tayangan itu adalah tayangan orang makan, saudaraku. Ya, itu yang paling banyak, saudaraku. Orang-orang lagi ngopi, ya, di satu tempat yang mungkin dianggap representatif, ya. Yang keempat dikatakan ayat 4, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Saudaraku, kita perlu untuk memberi satu diferensial. Kita perlu sebuah perbedaan dengan dunia ini. Kalau dunia dipimpin oleh kedangian, bahwa kita dipimpin oleh Roh. Ketika kita dipimpin oleh Roh, itu adalah momentum membuat orang heran. Karena kita tidak mencemplungkan diri sama seperti orang-orang di dunia ini. Maka, saudaraku, sangat-sangat tidak elok, bahkan sangat-sangat ironis kalau anak-anak Tuhan, ya, membanggakan diri dengan segala sesuatu yang bersifat keduniawian, saudaraku. Pikiran yang buruk
membuat kita melakukan keputusan yang buruk. Dan keputusan yang buruk itu juga melahirkan tindakan yang buruk. Dan selanjutnya tindakan yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk pula. Ketika pikiran seorang anak terhadap hidupnya yang malang, bahwa dia tidak mampu untuk bersekolah, tidak mampu untuk menjadi orang sukses, maka dia membuat keputusan yang buruk untuk tidak memiliki cita-cita. Dan karena dia tidak memiliki cita-cita, dia melakukan tindakan yang buruk. Dia tidak belajar keras, dia tidak bersungguh-sungguh dalam sekolah, dan hasilnya pun jelek, saudaraku. Itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Makanya semua dimulai dari pikiran kita, dari keputusan kita, akhirnya ke tindakan kita, dan selanjutnya itu sampai kepada kehidupan kita. Kembali kita diingatkan di Roma pasal 8 tadi ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku, untuk menutup firman Tuhan bagi kita pada hari ini, saya mau mengangkat tentang kisah seorang yang luar biasa, saudaraku, yang dikenal di dunia ini, yang bernama Luciano Pavarotti, saudaraku. Luciano Pavarotti ini dari kecil ayahnya yang rupanya masih ada hubungan dengan roti. Ternyata ayah dari Luciano Pavarotti ini adalah chef roti, saudaraku. Dia chef roti, dia pembuat roti, saudaraku. Tapi dia memperkenalkan Pavarotti ini dengan lagu-lagu. Dia mendorong untuk bekerja keras mengembangkan suaranya. Dan Pavarotti ini kemudian belajar dari seorang Arrigo Pola, seorang penyanyi tenor profesional, sambil kuliah di jurusan keguruan, saudaraku. Karena dia ingin menjadi seorang guru. Dan ternyata setelah selesai kuliah ia bertanya kepada ayahnya. Dia bertanya begini, sebaiknya aku menjadi guru atau penyanyi? Dan ayahnya memberikan dia sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia katakan begini, Luciano, kalau kamu berusaha duduk di 2 kursi, kamu akan jatuh di tengah-tengah mereka. Dalam kehidupan, kamu harus pilih 1 kursi. Benar, saudaraku, bahwa kalau kita berusaha duduk di 2 kursi, dan kursi itu maksudnya bukan kursi panjang ya, kursi biasa ya, kursi duduk biasa begitu, atau kunci kantor barangkali ya, maka kita akan jatuh kalau kita duduk di tengahnya. Jadi Pavarotti berkata, saya memilih 1 kursi, yaitu menjadi seorang penyanyi. Maka 7 tahun ia berjuang untuk tampil sebagai penyanyi profesional, ditambah 7 tahun lagi untuk tampil di Metropolitan Opera, saudaraku. Jadi Pavarotti ini memulai dengan pikiran yang benar, mengakibatkan dia mengambil keputusan yang benar untuk mengambil 1 kursi dan melakukan tindakan untuk berlatih 7 tahun sebagai penyanyi profesional, ditambah 7 tahun lagi sebagai pemain opera. Ada 14 tahun, saudaraku, dia berlatih dan dia menjadi seorang tenor terbaik dunia yang kita kenal saat ini.
luar biasa, saudaraku. Dan saudara, itu jugalah yang akan terjadi untuk hidup saudara dan saya kalau saudara berpikir benar. Kalau saudara memutuskan sesuatu dengan benar. Kalau saudara pada akhirnya bertindak benar, maka kehidupan saudara juga akan menjadi benar. Dan ingat saudaraku, kelolalah 3 hal tersebut. Kelolalah untuk pikiran saudara, kelolalah waktu saudara, dan kelolalah tindakan keputusan saudara. Kelolalah itu dengan baik, maka itu yang akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari hari ini saya menantang saudara sekalian. Ini waktu untuk kita semua, untuk saudara bisa memutuskan engkau mau hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Mengikuti Tuhan atau mengikuti dunia ini. Mari saudaraku, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Oh, pada hari ini kami semua diingatkan supaya kami boleh memiliki pikiran yang benar Tuhan. Kami boleh mengelola waktu dengan benar. Kami juga boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar. Sehingga dalam keadaan itulah Tuhan, kami berpengharapan akan ada bounce back Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan melewati setiap rintangan, setiap kesukaran-kesukaran kehidupan ini. Dan kami akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sesuatu yang berbanding terbalik Tuhan. Tuhan akan berikan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Untuk semua kami boleh kuat di dalam Engkau. Semua kami meneladani Kristus yang sudah menang. Terpuji namamu Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, senang sekali kita boleh mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama, dan saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan kita selalu rindu untuk memberkati kita ketika kita beribadah, ketika kita datang ke rumah Tuhan. Karena itu mari jemaat yang kasih Tuhan, kita sama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mari terima berkat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana umat-Mu boleh datang ke dalam rumah-Mu walaupun secara online ini. Kami berdoa Engkau Tuhan yang tidak terbatas di dalam persekutuan ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati semua umat-Mu yang datang kepadamu pada hari ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan atasmu turun mengalir sedemikian rupa. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau dimampukan untuk hidup dipimpin oleh Roh, menanggalkan segala kedagingan-kedagingan. Engkau luput dari hawa nafsu dunia ini. Dan Tuhan kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati pekerjaanmu, sumber penghasilanmu, usahamu diberkati oleh Tuhan, studimu diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan memberikan engkau keberuntungan. Karena tangan Tuhan bekerja untuk kebaikan dalam kehidupanmu. Dan Tuhanlah yang akan menjadi gunung batu, kota perlindungan bagimu, yang menghalau segala musuh-musuhmu, segala yang jahat
dijauhkan Tuhan dari kehidupan, bahkan sakit penyakit pun jauhkan dari dalam hidupmu. Tetapi segala hal yang baik, yang berkenan, yang sempurna didatangkan oleh Tuhan, bergulung-gulung, bertubi-tubi dalam kehidupanmu, dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Biarlah semua berkat ini sampai kepadamu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah kita yang akan datang.